Mengambil dan menerima keputusan adalah dua perkara yang tidak mudah untuk dilakukan oleh manusia. Karena pada dasarnya manusia tidak suka untuk berkeputusan. Adapun kalau keputusan yang mereka ambil biasanya keputusan yang berkaitan dengan keinginan mereka. Misalnya saya memutuskan untuk pergi ke satu tempat yang saya ingini. Saya mau memutuskan untuk melakukan sebuah langkah yang saya sukai. Begitu pula menerima keputusan bukan perkara mudah bagi manusia yang tidak mau belajar dan yang bahkan hidupnya sudah mabuk kepayang oleh berbagai macam keinginan hatinya semata. Menerima keputusan tentu saja juga menjadi sulit ketika keputusan yang diambilkan itu adalah keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kemauan seseorang. Karenanya belajar untuk menerima keputusan yang sama sulitnya dengan mengambil keputusan adalah sebuah pembelajaran yang membutuhkan sebuah dorongan ketaatan dan kerelaan dalam diri yang kuat. Sehingga saat kita mengambil keputusan dan apalagi menerima keputusan, kita bisa melakukannya dengan lega. Kita melakukannya dengan taat dan kita melakukan serta menerimanya pula dengan ikhlas dan tulus. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari dua ayat di Perjanjian Lama. Yang pertama Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Lalu satu lagi dari Yesaya 28 ayat 29. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung di dalam kebijaksanaan. Yesaya 28 ayat 29 merupakan bagian teguran Yesaya kepada bangsa Israel di bagian utara yang hidup di dalam mabuk-mabukan oleh segala keinginan pribadi, dorongan hati, dan hasrat jiwa sendiri. Dan bukan itu saja, mabuk kepayang mereka juga disertai dengan ketidakinginan untuk belajar, tidak terbuka untuk teguran, tidak mau menerima segala keputusan Tuhan, dan juga hidup akhirnya menjadi tidak bijaksana. Karenanya Tuhan menyatakan hukuman-hukumannya. Tuhan menegur dengan begitu keras kepada orang-orang Israel di utara itu, karena mabuk-mabukannya mereka dan ketidakmau terbukaan mereka di dalam mempelajari apa yang Tuhan putuskan bagi mereka. Sehingga di dalam bagian akhir Yesaya 28 ini ada berkaitan dengan hasil panen dan segala mata pencaharian mereka. Yang lalu kemudian Tuhan sebenarnya sudah ajarkan untuk bagaimana mereka bercocok tanam, tapi mereka tidak mau belajar. Sehingga dikatakan bahwa segala cara untuk melakukan itu sebenarnya dari Tuhan. Dia ajaib dalam segala keputusan termasuk hal-hal yang kecil. Begitu pula dia agung di dalam hikmat dan kebijaksanaan untuk seseorang menjadi terampil melakukan tugas-tugas hariannya. Namun mereka masih berkeras hati dan tidak mau belajar untuk menerima keputusan Tuhan dan belajar dari cara Tuhan mendidik dan menjadikan mereka bijaksana. Ini selaras pula dengan Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Lebih jauh lagi kitab Hikmat mengatakan bahwa manusia memang di dalam hatinya mudah merancang ini, mudah merancang itu, mau merancang ini, mau merancang itu, dan banyak rancangannya. Tetapi mereka tidak mau tunduk kepada keputusan Tuhan. Mereka lupa, mereka membuat segala rancangan, membuat sebuah rencana, tetapi tidak mau tunduk kepada keputusan Tuhan. Padahal manusia boleh merencanakan, tetapi keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Kedua ayat tadi menegaskan kepada kita berkaitan dengan keputusan Tuhan yang sebenarnya maha agung dan bijaksana. Keputusan Tuhan tidak dapat diganggu gugat apapun itu. Keputusan Tuhan sekalipun itu mungkin memilukan hati kita, menyedihkan jiwa kita, melelahkan semangat kita,
Tetap itu tidak dapat diganggu-gugat. Karena tentu saja ketika Tuhan memutuskan sesuatu yang tidak dapat diganggu-gugat itu adalah sebuah keputusan yang demi kebaikan orang yang akan menjalankan keputusan tersebut. Karenanya segala keputusan Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat itu juga akan terlaksana pada waktu yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik. Yang kita harusnya memang menyelaraskan waktu kita dengan waktu Tuhan, bukan meminta Tuhan mengikuti waktunya kita. Dan ini semua dikunci di dalam sebuah sikap hati yang taat. Menerima keputusan Tuhan dengan hati yang taat akan membuat kita juga bisa lega menerima segala kejadian dari keputusan Tuhan itu yang terjadi pada waktu yang tepat. Kita menerima bahwa segala apa yang menjadi tindakan Tuhan itu adalah yang terbaik, agar supaya hidup kita menjadi makin kuat. Tuhan tidak pernah salah untuk memutuskan sesuatu, tapi Tuhan mau kita berserah dan berjalan bersama dengan Dia, supaya saat kita mengambil keputusan dan menerima keputusan Tuhan, kita bisa menjalankannya dengan hati yang ikhlas, yang lega. Inilah bagian dari pembelajaran kita untuk menerima. Dan kali ini kita belajar untuk menerima keputusan Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat. Mari kita belajar lagi, berikan hati yang taat kepada Tuhan agar bisa menerima segala keputusan Tuhan dengan penuh kelegaan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Bagi mereka yang mungkin sampai hari ini masih sulit menerima keputusan Tuhan atas sesuatu yang mungkin menyedihkan, menyebabkan perkabungan dan duka cita, mari belajar lagi. Taat kepada pimpinan Tuhan, taat kepada keputusan Tuhan, dan terimalah itu dengan hati yang lega. Tuhan selalu bermaksud baik bagi setiap orang-orang yang mau hidup baik dan diperbaiki oleh Tuhan. Amin.